Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumidin. Permisan pendengar rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan berbagai peristiwa penting di dalam sejarah Islam. Ya, maka kita masih berkisar peristiwa penting di masa kekuasaan Khilafah Al-Mu'tamin Allah yang berkuasa di tahun yaitu 256 Hijriah sampai 279 Hijriah. Ya, 279 Hijriah. Dalam kekuasaan beliau banyak peristiwa-peristiwa penting, di antaranya adalah meninggalnya beberapa tokoh ahli hadis yang sangat populer terkenal di dunia Islam atau di kalangan kaum muslimin, yaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ya, dan ini yang sedang kita bahas. Ya, 5 orang dari tokoh ahli hadis yang kena dengan kutubus sittah itu meninggal di masa kekuasaan Al-Mu'tamin Allah yang berkuasa pada tahun 256 Hijriah, 56 Hijriah sampai 279 Hijriah. Nah, oleh sebab itulah sekilas kita ingin mengenal tokoh-tokoh yang wafat di masa kekuasaan Al-Mu'tamin Allah ini, ya, terutamanya sudah sering didengar mungkin oleh kaum muslimin, para ustadz, para kiai, para habaib, ya, para tuanku menyampaikan dalam kajiannya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, ya, dan seterusnya. Maka alangkah baiknya kita mengenal sekilas siapa mereka ulama ini, ya, dan bagaimana kehidupan mereka, supaya kita dapat inspirasi sebagian dari sejarah kenangan hidup mereka, bagaimana perhatian mereka terhadap agama yang mulia ini. Secara khusus adalah bagaimana mereka membela dan menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW dari berbagai gangguan seperti memasukkan hadis, ya, ataupun mengingkari hadis dan seterusnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita tak lupa pula memperbanyak di hari yang penuh berkah ini. Selalu dalam hari-hari dan juga di sepanjang waktu sebaiknya kita memperbanyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, yaitu berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berselawat itu tidaklah ada jadwal khusus, kegiatan-kegiatan khusus, ya, kapan dan dimanapun saja kita dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, memohonkan karunia dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim, ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Dan sebetulnya faedah-faedah dari itu bukan untuk beliau semata, tetapi adalah kembali semua faedah kepada diri kita. Di antaranya adalah keselamatan, yang keberkahan, keselamatan, ya, di mana juga Rasul menyebutkan siapa yang doakan seorang muslim atau mukmin min zahiril ghaib, Allah akan doakan, malaikat akan doakan dia semisal doanya juga. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan barang siapa yang senantiasa banyak suka berselawat, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak. Demikian pula barang siapa yang suka berselawat untuk Rasulullah SAW, Allah akan membalas selawatnya dengan 10 kali lipat. Sungguh gampang sekali untuk menjadi orang miliarder atau milioner, ya, hidup di dunia ini sebetulnya dari sisi pahala, tapi bukan dari sisi materi semata, ya, yang bisa dilihat oleh mata, ya, tidak, tetapi pahala adalah sesuatu yang gaib, ya, supaya seseorang ketika banyak pahala tidak sombong dia. Kemudian juga seseorang yang kurang pahalanya tidak diejek oleh orang lain atau dihinakan oleh orang lain, ya. Ini tidak ada hikmahnya, pahala dan dosa itu dibentuk dalam gaib oleh Allah SWT. Kemudian juga orang yang banyak dosa juga tidak malu dengan manusia untuk bertobat secepatnya kepada Allah, karena dia dapat menyembunyikan dosanya. Bayangkan kalau seandainya dosa kita itu berbentuk jerawat saja, sungguh kita tidak akan mampu keluar rumah, ya, karena begitu banyak dosa-dosa setiap saat, setiap waktu kita lakukan. Sungguh diri kita akan penuh jerawatan kalau seandainya dosa itu dalam bentuk jerawat saja. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, ya, maka kita selalu banyak mengisi waktu-waktu kita yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa pula kami mendoakan semoga amal-amal yang telah antum lakukan
di 10 awal bulan Zulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah umum maupun ibadah khusus seperti puasa di hari Arafah ataupun melaksanakan udhiyah, menyembelih kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita semua dan disimpan di sisinya dan dapat kita terima kelak di saat kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rasa riya, jauh dari rasa ketidakikhlasan, ya. Semoga amal tersebut tetap tersimpan dan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat dan karunia-Nya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan mulai. Siapa itu Imam Tirmizi? Imam Tirmizi ya, banyaklah terjemahan beliau dalam kitab-kitab hadis. Secara khusus Ibnu Katsir juga membahas sekilas tentang terjemahan atau biografi beliau dalam Bidayah Nihayah saat bicara tentang peristiwa tahun wafat beliau, yaitu 279 Hijriah. Baik, 29 Hijriah. Kita akan mulai dulu dari biografi, nama beliau, tempat lahir beliau, tahun lahir beliau. Kemudian kita akan bicara sekilas tentang perjuangan beliau dan menuntut ilmu, kemudian guru-guru beliau, murid-murid beliau, karya-karya beliau. Kemudian mengenal sekilas tentang kitab Jami' atau Jami' Tirmizi, disebut juga terkenal oleh nama Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Nah, itu beberapa bahasan yang akan kita coba mengupas dalam jumpa kita kali ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk biografi beliau ini kita tidak membahas dari kitab-kitab ulama yang sifatnya tidak tersusun dalam bentuk fiqh susunan tadi, tapi kita akan ambil yaitu muqaddimah dari Sunan Tirmizi ini yang ditulis oleh anak Muhammad Syakir, yaitu Ahmad Syakir, yang beliau mentahqiq kitab ini Sunan Tirmizi, ini Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi, ya. Kita akan bacakan sekilas tentang terjemahan atau biografi beliau, ya. Terjemah Tirmizi atau biografi beliau. Nama beliau adalah Abu Isa, ya, Abu Isa. Kunyah beliau adalah Abu Isa. Namanya Muhammad bin Isa, ya, bin Surah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami, ya. Al-Bughi At-Tirmizi Ad-Darir. Ad-Darir itu buta. Nah, di sini akan ada nanti ta'liq, ya. Dan begini banyak riwayat menyebutkan tentang nasab beliau. Ada jalan lain dari riwayat, ya, dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama dengan ini, ya, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, ya, bin Surah atau bin Saurah, ya, ya, bin Saurah, ya. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, laisa bin Surah, bin Saurah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi Ad-Darir. Atau ada pula yang menyebutkan nasab beliau yang lain, yaitu Muhammad bin Isa tetap sama bin Saurah bin Shaddad. Jadi gantian dari setelah, kalau tadi di garis yang pertama Saurah bin Musa, kalau ini Saurah bin Shaddad, ya. Dan garis yang lain menyebutkan nama beliau Muhammad bin Isa bin Yazid. Jadi kalau tadi berbeda dengan nama kakek beliau secara Saurah, ya. Kalau di sini berbeda dari nama kakek beliau Yazid. Jadi ada tambahan. Muhammad bin Isa bin Yazid bin Saurah bin Sakan. Adalah beda lagi, tambah Sakan. Boleh jadi salah satu di antara ini adalah, boleh jadi memang semua itu adalah garis keturunan beliau, cuman sebagian ulama mengambil garisan yang masyhur saja. Bisa saja umpamanya nama beliau, ya, tapi kalau nama beliau Muhammad bin Isa itu sepakat, ya. Muhammad bin Isa itu sepakat. Ya, Muhammad bin Isa namanya sepakat, nama ayahnya sepakat, ya. Kemudian juga nama kakeknya yang Saurah itu sepakat, ya. Bin sepakat semua itu para penerjemah atau penulis biografi beliau. Nah, tapi ada tambahan, ada Isa bin Yazid atau Isa bin Saurah. Kemudian Saurah bin Shaddad, ya, ada lagi Saurah bin Sakan. Baik, ini garis keturunan beliau. Kemudian beliau lahir pada tahun 209 Hijriah. 209 Hijriah. 209 Hijriah, ya. Dan ini kebanyakan berdasarkan diperkirakan tahun wafat beliau, karena ulama menyebutkan beliau berumur sekian tahun umpamanya, ya, umpamanya berumur 70 tahun,
dan beliau wafat 279 Hijriah. Kebanyakan ulama menyebutkan dalam biografinya berumur 70 tahun, maka akhirnya disimpulkanlah dikurangi 70 tahun berarti 209 Hijriah. Inilah dasar ulama mengetahui tentang tahun kelahiran beliau. Baik. Kemudian jadi lahir 209 Hijriah dan wafat pada tahun 279 Hijriah. Ini di mana Imam Az-Zahabi dalam Mizan al-I'tidal menyebutkan yaitu wa kana min abna'i sab'in. Nah, itu dasar dari para ulama menentukan tahun lahirnya. Dan ini pendapat dari para ulama-ulama yang menyebutkan biografi beliau, di antaranya Mulla Ali Qari dalam Syarah Syama'il Tirmizi, kemudian juga Imam Hafiz Zahabi dalam kitab beliau Mizan al-I'tidal, ya. Kemudian juga Salah As-Safadi dalam Nuqatil Hamayan, ya. Nah, ini berapa penjelasan ulama. Jadi, kenapa penting tahun lahir dan wafatnya dikenal agar mengetahui nanti dari guru-gurunya yang disebutkan oleh para orang-orang menulis biografi beliau, kita ketahui dari umur berapa beliau menuntut ilmu dan umur berapa beliau berjumpa dengan para ulama-ulama yang beliau menuntut ilmu dari mereka. Baik. Ada yang menyebutkan sebagian sumber biografi beliau, datanya menyebutkan beliau lahir dalam keadaan buta. Tetapi hal ini tidak benar berdasarkan nanti bukti-bukti dari penjelasan ulama yang lain. Ya. Kemudian ada di sini istilahnya buri. Ya, buri itu apa buri? As-Sulami itu jelas dari Bani Sulaim, ya, Korea, nama kabilah, ya. Nah, kemudian Bur itu adalah salah satu desa lah dari Tirmiz atau Turmuz atau Tarmiz. Ini namanya berbeda, nanti akan kita sebutkan. Itu salah satu daerah itu. Tapi daerah kota yang besarnya disebut Tirmiz, ya. Maka disebutkan kepada kampung beliau itu. Ya. Ini disebutkan oleh Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab, Bugh, ya. Itu adalah suatu desa, ya, tempat beliau tinggal dan beliau tinggal sampai beliau meninggal di situ. Kemudian Mulla Ali Qari menukilkan bahwa Tirmizi pernah menjelaskan kana jaddi marwaziyan fi ayyamil Lais bin Saisar. Jadi beliau menyebutkan bahwa kakeknya adalah dari daerah Marwaz, ya, dari saat kekuasaan Lais bin Yasar, kemudian pindah ke Tirmiz, daerah yang tempat beliau lahir. Dan beliau lahir tabaan di dalam kekuasaan Ma'mun, ya, bin Harun al-Rashid, yang terkenal di masa Ma'mun ini sangat berkembang sekali ilmu pengetahuan, ya. Sekarus ilmu kalam. Nah, baik. Kemudian jadi al-bu itu bidommi al-ba, ini cara membaca ini iskan waw, Bugh, ya. Itu adalah satu desa di negeri Tirmiz, ya. Kemudian beliau dinisbahkan ke daerah tersebut Bughi dan kemudian Tirmizi, ya. Tirmiz itu berbeda-beda cara baca. Ada yang membaca Tirmiz dengan baris di bawah tanya, ada yang baris di atas Tarmizi, Tirmizi atau Turmuz. Tapi yang masyhur dibaca adalah Tirmiz. Ya, ini akan kita jelas nanti. Jadi ikhtulifa fi dhabtiha katsiran. Dalam membaca ini banyak sekali perbedaan ulama bagaimana dhabtnya, harakat yang dibaca. Yang masyhur adalah kasrita wa mim, ya Tirmiz. Itu yang masyhur. Jadi supaya apa ini jelaskan, jangan pula cepat-cepat menyalahkan orang jika ada mengatakan Tarmizi dibaca oleh. Ini riwayat Tarmizi umpamanya. Enggak salah, memang ada seulama mengatakan tak itu boleh. Karena kadang-kadang kalau orang wawasannya kurangnya cepat-cepat nyalain orang gitu kan, atau dia baca Turmuzi, ya hadis ini dibawakan oleh Imam Turmuzi umpamanya. Nggak salah, memang ada harakat itu dibolehkan baca ulama, ada pendapat seperti itu. Ya, nah ini kalau orang kurang wawasan dia akan cepat menyalah-nyalahkan orang dan dia tidak belajar. Itu maksudnya. Jadi memang yang masyhur itu Tirmiz di baris dengan harakatnya di bawah. Yaitu dengan wazan, dengan timbangannya ithmit, ya. Dan kemudian ada menyebutkan juga, ya, tadi yang kita sebutkan Tirmiz atau Tarmiz atau Turmuz. Dan Sam'ani menjelaskan di sini, ya, wanas mukhtalif fi kayfiyati hadhihi nisbah. Jadi berbeda-beda pandangan orang dalam
menyebutkan nisbah ke sana. Ada yang mengatakan bi fathi ta al-munqatah, tarmiz. Ya, bi nuqtatai tarmiz. Wa ba'du yaqul bi kasriha atau dengan tirmiz, ya. Yang masyhur kata beliau di negeri sana karena beliau wa kuntu aqamtu biha 12 yawman, dan aku pernah di sana 12 hari kata Sam'ani. Itu yang masyhur itu fathih ta wa mim. Yang lazim diungkapkan oleh penduduk Tirmiz itu adalah dengan apa namanya? Fathu ta, ya, wa kasim tarmizi, ya, tarmiz. Itu yang kata beliau. Sunani menyebutkan bahwa yang kalau penduduk di sana sering fathah ta, bukan dengan kasrah tir, ya. Waladzi kunna na'rifu qadiman fihi kasrah ta wa mim jami'an. Tapi kata Sanani, tapi yang masyhur sebelumnya saya tahu itu hanya dengan kasrah ta, tirmiz, ya. Dengan kasrah itu yang baris di bawah, kalau fathah artinya baris di atas, ya. Kemudian juga waladzi yaquluhu al-mutnuqun, ya, wa ahlul ma'rifah bi dhammi ta wal mim, ya, turmuz. Ada pula yang membacakan dan dhammah, ya, baris di depan, turmuz, ya. Wa kull wahid yaqulu ma'nan lima yada'i. Masing-masing mengartikan sesuai dengan apa yang dibacanya. Kemudian Az-Zahabi menjelaskan yang di Tarqiyatul Hufaz, menjelaskan qala Syekhuna Ibnu Daqiq al-Aid, kata beliau, Az-Zahabi menyebutkan, syekhnya guru beliau Ibnu Daqiq al-Aid menyatakan tirmiz bi kasri huwal mustafid alal alsinah. Jadi itu yang banyak diucapkan orang, tirmiz, ya. Hatta yakuna kal mutawatir. Hampir-hampir seperti mutawatir lah dibaca tirmiz. Tapi kembali kita katakan ini kan perbedaan dalam cara membacanya, ya. Kemudian Tirmiz ini adalah daerah yang sangat sudah kuno, kota yang lama, ya. Berada di tepi Sungai Balakh, alladzi qalu Jayhun, ya, Sungai Jayhun ini, ya. Wa qala min khalqan sa'altu man ra'aha hal hiya fi nahiyati Khwarazm, yani au min nahiyati Warnahar, di belakang Sungai Jayhun, ya. Kemudian Yaqut, seorang penulis biografi para ulama juga menyebutkan Madinatun masyhuratun min ammahatil mudun. Ini salah satu kota yang terkenal di antara kota-kota besar saat itu, ya. Raqibatun ala nahri Jayhun atau Jihun min janib syarqi, di bawah timur Sungai Jayhun, ya. Kemudian jelaskan lagi di mana penduduknya, dijelaskan di situ kotanya dipagar dengan apa namanya itu, tembok, ya. Kemudian penduduknya tidak bisa minum air Jayhun karena airnya kurang cocok untuk diminum. Ini di antara penjelasannya. Baik, juga disebutkan oleh para penulis biografi beliau, para ulama menyebutkan beliau ini kalau melihat dari segi umur guru-guru beliau yang wafat beliau temui, itu beliau akan Imam Tirmizi ini agak terlambat dari menuntut ilmu. Dia sekitar umur 20-an atau 18 tahun baru berjalan menuntut ilmu, berdasarkan umur dari guru-guru beliau yang tertua yang beliau temui. Nah, itu dipahami oleh ulama, dan juga berdasarkan di mana di dalam Jami' Sunan Tirmizi itu tidak terdapat sanad-sanad sulasiyat, sanad-sanad yang jarak antara beliau dengan Rasulullah SAW, yaitu 3, enggak, lebih yang banyak, ya. Bahkan yang 4 jarak antara rawi, 4 orang rawi di antara beliau Rasulullah SAW itu sedikit dalam sunan beliau. Akan tapi sebetulnya beliau memungkinkan untuk punya sanad sulasiyat, mungkinkan, tetapi tidak ada dalam riwayat-riwayat beliau hal itu. Maka dari situlah ulama menyimpulkan bahwa beliau adalah orang yang agak terlambat dalam menuntut ilmu. Itu sebagian istinbat ulama dari situ. Baik. Kemudian adapun guru-gurunya dan murid-muridnya adalah Imam Tirmizi bertemu dengan kebanyakan para ulama, ya. Tetapi juga disebutkan bahwa Imam Tirmizi tidak pergi ke Mesir, tidak pergi ke Syam, tidak ke Baghdad, ya, tidak pernah menuntut ilmu berrihlah ke Mesir ataupun ke Syam dan juga ke Baghdad. Alasan para ulama di situ adalah ketika nama umpamanya ke Baghdad, bahkan Baghdad itu dekat sebetulnya, karena nama beliau tidak terdapat dalam tarikh Baghdad, dan juga seandainya beliau datang ke Baghdad pasti beliau berjumpa dengan Imam Ahmad.
Karena Imam Ahmad wafat 241 dan beliau lahir adalah 209 Hijriah. Memungkinkan untuk berjumpa karena umur beliau masih dalam usia 30 tahunan yang sudah memang pada usia-usia sangat menuntut ilmu saat itu. Tapi beliau tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari Imam Ahmad. Ini di antara dalil-dalil. Kalau seandainya beliau ke Baghdad tidak mungkin tidak akan berjumpa dengan Imam Ahmad, seorang ulama yang terkenal di masa itu. Ya. Kemudian adapun guru-guru beliau adalah sebenarnya kita jelaskan bahwa masa beliau adalah masa keemasan dari perkembangan ilmu hadis ya. Karena disebutkan juga para penjelasan ketika Ahlul Kalam mulai muncul di zaman Imam Syafi'i dan menolak hadis-hadis Rasulullah SAW dengan otak mereka, ada yang menolak hadis secara total, ada yang menolak sebagiannya, ada yang mengambil mutawatir saja, ada yang membagi juga mutawatir ke ahad, dan tidak pernah dalam hadis tujuan mereka membagi hadis ahad dan mutawatir itu untuk meninggalkan beramal, tapi dalam sisi hanya derajat kekuatan dari sisi kekuatan jumlah rawinya. Ya, karena ada pula Ahlul Kalam mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam akidah. Ini kebohongan yang nyata. Karena kalau dibuka Sahih Bukhari, banyak sekali hadis ahad yang beliau bahas, yang beliau jadikan sebagai dalil dalam akidah. Buka saja kitab Tauhid. Kemudian juga Imam Baihaqi dalam kitab beliau I'tiqad, kemudian ataupun Asma' Sifat, dan Zabul Qabr, dan lain-lain dari kitab-kitab beliau, kemudian juga Dalail Nubuwah dan lainnya, penuh dengan hadis-hadis ahad di dalamnya. Jadi kalau Ahlul Kalam, mereka membagi dalil-dalil itu kepada dua bagian. Disebut qat'i wa qat'i as-subut wa dhanniyah. Jadi mereka beri namanya dalil qat'i wa dalil dhanni. Nah, kalau yang qat'i itu mereka bagi umpamanya yang qat'i subut. Yang qat'i subut mereka anggap yang kuat, yang pasti ya, subutnya, berlakunya ya, itu Quran dan mutawatir. Tetapi mereka mengatakan dhaniyatud dilalah. Mereka jadikan bahwa ada pun dalil-dalil yang istinbat dari itu adalah dhanniyah kata dia. Nah, semua dalil menurut Ahlul Kalam itu zanniyah. Ya, kalau hadis ahad sudah zanniyah tersebut, wa zanniyah dilalah. Bagi mereka ini perlu disangka ketidaksahihannya, disangka ketidakvalidannya, maka zanniyah tersebut tidak perlu diambil, tidak perlu pasti kesahihannya, ketetapannya, dan maka ditolak oleh mereka dalam akidah. Nah, tetapi anehnya mereka justru mengambil pendapat-pendapat filsafat dan meninggalkan hadis ahad. Nah, ini keluar mereka. Nah, di masa Imam Ahmad dan di antara para ulama menyebutkan di antara bangkitnya ilmu hadis adalah ketika Imam Syafi'i menulis kitab beliau Ar-Risalah, maka sadarlah para ulama saat itu betapa pentingnya hadis ini untuk dijaga dan disebarluaskan kepada masyarakat, maka tumbuhlah perkembangan hadis yang luar biasa atas supaya dari Imam Syafi'i. Kemudian juga kita lihat fitnah yang besar dialami oleh Imam Ahmad ya, khalqil Quran itu adalah dari ahli kalam, khususnya dari kaum Mu'tazilah. Baik. Kemudian yaitu kebangkitan dari ilmu ya, disebutkan sini adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Mattalibi, Nasirul Hadis, yang telah menjaga ya, hadis Nabi SAW. Dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa Imam Syafi'i lahir dari 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi memang Imam Tirmizi tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i. Baik. Kemudian idza 'allama an-nas 'amatan wa ahli al-Iraq summa Misr khasatan, di mana Imam Syafi'i mengajarkan kepada orang secara umum dan ahli al-Iraq dan Mesir secara khusus, yaitu bagaimana makna al-ihtijaj bis sunnah, bagaimana cara berdalil dengan sunnah ya, wa man 'amal biha bi al-Qur'an, bagaimana menggabungkan amal dengan sunnah dengan bersama Al-Qur'an. Wa haddada usul dzalika wa harraraha, kemudian Imam Syafi'i menyatakan usul-usul tentang berhujjah dengan sunnah dan menjelaskannya. Wa aqamal hujjata ala munadhirihi biwujubil akhdh bil hadis wa afhamahum. Ya, di mana Imam Syafi'i menegakkan hujah-hujah dari orang-orang yang membantah beliau tentang bahwa beliau menegakkan hujah-hujah tentang wajib yang mengambil hadis ya, dan beliau menaklukkan mereka dengan hujah-hujahnya. Baik, kita tahu wa an zalika tara anna al-imam ashabul kutub sittah nabaghu fi tabaqati taliyah li asr Syafi'i. Karena itu kalau kita lihat ashabul kutub sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, 6 ashabul kutub ini adalah masa setelah Imam Syafi'i ya, termasuk Imam Ahmad ya kan. Nah, yaitu generasi langsung setelah Imam Syafi'i ya. Sekalipun mereka tidak jumpa dengan Syafi'i ya, karena Imam Syafi'i telah wafat 204 Hijriah. Tapi mereka mendapati teman-teman Imam Syafi'i dan orang-orang berjumpa dengan Imam Syafi'i ataupun murid-murid senior dari Imam Syafi'i.
Ya. Wa kabayana antawarikh maulid. Dan di sini adalah bentuk bagaimana tahun kelahiran dan wafatnya para ulama, ya. Litadhhar muqarana bainahum wadihah, agar terlihat bagaimana hubungan dari para ulama-ulama ini, ya, hubung keilmuan mereka. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa Imam Al-Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat 256 Hijriah. Kemudian Imam Muslim lahir pada 204 Hijriah, ya, wafat 261 Hijriah. Kemudian Imam Tirmizi lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Abu Dawud lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Jadi memang segenerasi, ya. An-Nasa'i, nah, yang paling muda di antara pengarang kutubus sittah ini, para ulama hadis yang 6 yang terkenal ini, ya, 6 serangkai ya ulama yang terkenal 6 kutubus sittah itu adalah kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Muslim, Sahih Muslim, kemudian adalah Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, kemudian Sunan Ibnu Majah. Nah, ke-6 ini yang paling muda itu Imam Nasa'i. Jadi, tetapi yang 5 di antara mereka itu semuanya wafat di masa kekuasaan Al-Mu'tamin Allah. Berdekatan, ya. Berdekatan, ya, kecuali Imam Nasa'i, kalau beliau sangat muda, yaitu lahir 215 Hijriah, beliau terlalu muda, ya, sangat muda dari semua pengarang kitab hadis yang 6 itu. Nah, kemudian wafat 303 Hijriah, 303 Hijriah. Nah, adapun Ibnu Majah itu lahir 209 sama dengan Imam Tirmizi, wafat 273 Hijriah. Ya, Imam Ibnu Majah 273 Hijriah. Baik. Kemudian dari pengarang kitab hadis yang 6 ini, yaitu, ya, berjumpa dengan guru-guru, ya, dari murid-murid senior Imam Syafi'i ataupun teman-teman yang sebaya dengan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i telah wafat terlebih dahulu, tapi masih tinggal generasinya Imam Syafi'i, dijumpai oleh para pengarang kutub sittah ini, sebagian mereka. Kemudian juga murid seniornya seperti Imam Ahmad itu berjumpa dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan Abu Dawud. Baik. Ada sebagian ulama-ulama pengarang kitab ini, ya, tafarrada ba'dhum bi riwayah an ba'd syuyukh, ya, mereka memiliki kefasilan riwayat dari sebagian ulama-ulama tersebut dan ada yang berjumpa. Nah, ada berapa guru, 6 dari ulama hadis tadi yang kita sebutkan itu sepakat berjumpa dengan ulama-ulama ini. Ada berapa ulama? Semua mereka merupakan dari ulama itu. Nah, siapa saja itu? Muhammad bin Bashar Bundar, ya, yang lahir dari 167 Hijriah, wafat 252 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Musanna Abu Musa. Ini juga, jadi artinya ini Muhammad bin Bashar Bundar ini itu gurunya Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya Tirmizi, gurunya Nasa'i, guru Ibnu Majah, gitu. Itu maksudnya. Jadi ada yang mereka ini semua belajar kepada ulama tersebut, di antara yang disebut Muhammad bin Bashar Bundar, kemudian Muhammad bin Musanna Abu Musa, Ziyad bin Yahya Al-Hassani, Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari, ya. Ini wafat dengan abad yang ketiga Hijriah, ya. Kemudian Abu Sa'id Ashadju Abdullah bin Sa'id Al-Kindi, Abu Hafs Amru bin Ali Al-Fallas, ya. Kemudian Ya'qub bin Ibrahim Dauraqi, kemudian Muhammad bin Mu'ammar Al-Qaisi Al-Bahrani, kemudian Nasr bin Ali Al-Jahdami, ya. Ini ulama-ulama yang mereka ini menjadi guru ke semuanya oleh pengarang kitab hadis yang 6 itu. Baik. Kemudian sebagian Imam Tirmizi justru bertemu dengan syuyukhan aqdam min haula. Ada yang bertemu dengan lebih tua lagi daripada mereka-mereka tersebut, ya, dan meriwayatkan dari mereka dalam kitabnya Sunan Tirmizi. Seperti siapa? Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, Ali bin Hujrin Al-Marwazi, Suwaid bin Nasr bin Suwaid Al-Marwazi, Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi, Abu Raja, Abu Mus'ab, Ahmad bin Abi Bakar Al-Zuhri Al-Madani, ya. Kemudian Muhammad bin Abdul Malik Abi Asy-Syawarib, kemudian Ibrahim bin Abdullah bin Hatim Al-Harawi, Ismail bin Musa Al-Fazzari As-Suddi, dan lain-lain dari mereka, ya. Dan kebanyakan mereka itu adalah gurunya Imam Bukhari.
Dan Tirmizi adalah murid Imam Bukhari yang spesial, khiriji. Jadi maksudnya Imam Tirmizi ini adalah berguru kepada Imam Bukhari. Benar-benar lama bergurunya. Dan dari Imam Bukhari lah Imam Tirmizi mengambil bagai ilmu-ilmu berkenaan ilmu hadis dan juga watafaqa fihi wa marana baina yadayhi, dan juga memahami ilmu fiqih hadis dan ilmu riwayat dan dirayah, ya. Wasala wastafada minhu. Jadi sering diskusi-diskusi ilmiah antara Tirmizi dengan Imam Bukhari, ya. Kadang wanadharahu wa fawafaqahu wa khalafahu. Ada pendapat yang berbeda, ada yang sependapat. Sebenarnya kebiasaan para ulama-ulama, ya, mereka itu fitiba'il haq haitsu kana. Jadi intinya mereka itu bukan ta'assub pada gurunya. Oh, ini pendapat guruku, tetapi semua mereka adalah mencari kebenaran dan ikut kebenaran itu, ya. Wa fi inkar taqlid wal i'rad anhu, dan mereka ada orang yang sangat anti dengan taklid dan sangat berpaling dari perbuatan tersebut, ya. Lalu diberikan contoh oleh penulis biografi ini, yaitu Ahmad Syakir, disebutkan seperti hadis nomor 17 kata beliau dari kitab Sunan Tirmizi ini, ya. Ketika Tirmizi ikhtilaf ruwa fi hadisin, jadi berbeda antara rawi dalam hadis ini, maka Tirmizi bertanya kepada Imam Darimi, ya. Kemudian juga bertanya kepada Imam Bukhari, ayu riwayat fihi asah, mana riwayat yang lebih kuat. Nah, falam yurajjih wahidun minhuma syai'an. Baik Imam Bukhari maupun Imam Darimi tidak memberikan mana yang lebih kuat dari dua riwayat tersebut. Sumayra Bukhari yakhtar ihda riwayat wa yadha'uha fi kitabih al-Jami' Sahih. Kemudian Bukhari memilih riwayat tertentu dan kemudian dimasukkan dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Summa la Tirmizi an yuqallida shaykhahu al-Bukhari. Tetapi Imam Tirmizi tidak mau mentaklid kepada syekhnya, gurunya itu Imam Bukhari, ya, dalam pendapat apa yang fi ma ra'ahu asbah. Jadi fa yurajjih huwa riwayatan ukhra. Maka Imam Tirmizi merajihkan riwayat yang lain, ya, bima qama ladaihi min dalilin, berdasarkan dalil yang menguatkan apa yang beliau pilih. Nah, ini bentuk para ulama, ya. Ulama-ulama dalam berguru, mereka tetap mengedepankan ilmu mereka, ijtihad mereka, ya, dengan menghargai guru mereka walaupun berbeda pendapat, tetap dengan menjaga adab, dan mereka bukan murid-murid yang taklid. Nah, ini tentu juga peringatan bagi sebagian ikhwah-ikhwah yang, ya, yang fanatik, yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam terhadap gurunya gitu. Kalau ada orang berselisih berbeda pendapat dengan gurunya, dianggap ini sudah rusak manhajnya, sudah berpaling dari kebenaran segala macam. Tidak, ya. Banyak perkara-perkara yang kita lihat di dunia di auto media sosial yang menjadi bahan perdebatan, ya. Contoh yang dulu sering itu umpamanya masalah penentuan puasa Arafah, Idul Adha, jika berbeda antara apa yang terjadi di Mekah dengan yang di sini umpamanya hari Arafah. Banyak sekali perdebatan, dan padahal semua mereka itu adalah berdasarkan dalil. Maka orang-orang yang belajar tidak perlu menanggapi perbedaan para ulama, karena mereka itu adalah orang yang berbeda pendapat atas ilmu, dan tidak pula dikompor-kompori, menghina pendapat yang lain, tidak boleh, ya. Baik. Maka ulama-ulama kita mencontohkan di mana mereka tidak memiliki rasa ta'assub yang berlebihan kepada gurunya. Baik. Imam Tirmizi sebagaimana kebiasaan para ulama yang lain, mereka adalah ulama-ulama yang melalang buana mencari hadis, ya. Kemudian datang ke Hijaz, Makkah dan Madinah, ya, Basrah dan Kufah, Khurasan, ya. Tetapi beliau tidak, sebagai ulama besar, ulama menganggap beliau tidak masuk ke kota Baghdad dan juga tidak pergi ke Mesir dan tidak pernah ke Syam, ya. Karena kalau seandainya datang ke Baghdad, sebagaimana kita sebutkan ini, sungguh dia akan mendengar dari Imam Ahmad yang lahir pada 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Kemudian juga tidak Khatib Baghdadi tidak menyebut, ya, biografi Imam Tirmizi, karena tarikh Baghdad itu adalah yaitu catatan biografi para ulama yang pernah lewat menuntut ilmu, tinggal di Baghdad. Nah, itu tarikh Baghdad itu. Adapun orang-orang yang meriwayatkan dari Abi Isa At-Tirmizi banyak sekali, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tazkiyatul Hufaz dan juga di Tahzib, ya. Yang paling terkenal itu adalah yang meriwayatkan Sunan Tirmizi itu Al-Mahbubi, namanya Abul Abbas Al-Mahbubi Muhammad bin Ahmad
bin Mahbub Al-Marwazi, ya. Dia adalah muhaddis Moro, sebuah kota di Moro, ya, yang wafat pada tahun 346 Hijriah. Taib. Kemudian dialah yang meriwayatkan Sunan Tirmizi ini dari pengarangnya Imam Tirmizi, ya. Warawa an Sa'id bin Mas'ud sahibun Nadar bin Shumail wa amsalih. Dan Imam Sam'ani menganggap dia adalah dalam kitab Ansabnya bahwa dia adalah Syekh Ali Sarwa minat Tujar bi Khurasan. Dia adalah seorang ulama tetapi konglomerat, ya, orang kaya raya di Khurasan. Taib. Dan walaikanatir rihlah. Banyak penuntut-penuntut ilmu, ya, datang menuntut ilmu ke dia karena dia mungkin memberikan fasilitas kepada para penuntut ilmu. Kemudian Imam Bukhari pernah memuji Imam Tirmizi ini, ya. Maka sehingga dia pernah meriwayatkan satu hadis dari Imam Tirmizi, ya. Sebenarnya kebiasaan ulama-ulama lain, ya, biasa meriwayatkan hadis dari orang lebih kecil usianya daripada dia. Baik. Kemudian bagaimana tanggapan para ulama, pujian para ulama tentang Imam Tirmizi, demikian pula kitab Imam Tirmizi ini. Diwakilkan oleh berkata, di sini disebutkan dalam kisah ini Abul Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, dia meriwayatkan dari syekhnya Hasan bin Ahmad Abu Muhammad Samarqandi munawalatan itu beri catatan, ya. Kena ada bentuk tahdis itu. Ada dengan musyafahatan, disampaikan dengan ada catatan dan seterusnya. Kemudian disebutkan riwayatnya, ya, sampai kepada Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrisi Al-Hafidh qala. Ini Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrisi ini seorang ulama yang Al-Hafidh qala Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmizi Al-Hafidh Ad-Darir ahadul a'imma alladziina yuqtada bihim fi ilm al-hadis. Kata beliau, Imam Tirmizi, ya, Hafiz, seorang yang sangat banyak hafalan hadisnya, dan Darir ini adalah beliau karena buta di akhir usianya, bukan di awal usianya, ya. Di akhir usianya disebutkan bahwa beliau buta, disebutkan sebagian ulama menyebutkan karena seringnya menangis min khasyatillah, ya, dan takut kepada Allah dengan, ya, dan beribadah, ya. Maka beliau menyebutkan ahadul a'imma alladziina yuqtada bihim adalah di antara ulama-ulama yang patut untuk ditauladani, ya, dalam ilmu hadis. Ulama-ulama yang dipegang, yang diambil pendapatnya dalam ilmu hadis, ya. Dia telah menulis kitab Al-Jami', kitab Al-Tarikh wal Ilal. Ini pujian daripada ulama terhadap Imam Tirmizi, terhadap karang-karangan yang bagus, ya. Al-Jami' adalah Sunan Tirmizi maksudnya. Kemudian Tarikh, ya, wal Ilal. Imam Tirmizi juga marang Ilal, kitab Al-Ilal. Kemudian tasnifu rajulin alimin mutskin. Dia sebutkan bahwa karangan-karangannya adalah seorang ulama yang sangat mutskin, yang sangat hebat, ya. Kana yudrabu bihil masal fil haid, di mana Imam Tirmizi ini dijadikan sebagai sebagai kebanggaan dalam menghafal hadis, masal, ya, diumpamakan dengan hafalannya itu. Berkata Al-Idrisi sami itu Abu Bakar bin Muhammad Al-Harth. Ini diriwayatkan oleh dia sebuah kisah di mana dia meriwayatkan dari gurunya, ini Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Haris Al-Marwazi Al-Faqih yaqul sami'tu Ahmad bin Abdullah Aba Daud Al-Marwazi yaqul sami'tu Aba Isa Muhammad bin Isa Al-Hafidh yaqul. Jadi mendengar Imam Tirmizi ini bagaimana hafalannya kuatnya. Jadi pada suatu kali beliau Imam Tirmizi mengisahkan, kuntu fi tariqi Makkah. Aku dalam perjalanan menuju ke Mekah. Wa kuntu qad katabtu juz'aini min ahadits syaikhin. Jadi aku pernah aku telah menulis 2 jilid itu, ya, dari hadis seorang syekh. Nah, seorang syekh. Jadi dalam perjalanan ke Mekah, beliau juga berkisah pernah menulis yaitu 2 juz, ya, juz itu jilid hadis dari seorang syekh. Famarra bina dzalika syekh. Lalu syekh ini lewat, fas'altu anhu, ya, aku bertanya tentangnya. Lalu faqalu fulan, jadi ditunjukkanlah siapa syekh ini dan ditunjukkan si fulan. Orang menyebutkan fadhabtu ilaihi, lalu aku pergi menemuinya. Jadi waktu itu
Imam Tirmizi melewati kampungnya lah Syekh ini, kira-kira begitu. Lalu dia tanya, di mana Syekh Fulan ini, diberikan alamatnya. Ya. Kemudian lalu dia pergi. Tujuannya apa ini? Ingin memastikan hadis-hadis yang telah beliau catat itu, ya, beliau catat itu, benar nggak riwayatnya? Mencoba mengetes lagi nih riwayat. Kan dulu begitu ulama hadis itu. Ulama hadis itu kadang-kadang menguji riwayat yang pernah berapa tahun yang lalu, ditanyakan lagi. Dan ini banyak kisah-kisah dalam ulama hadis mengenai itu. Jadi seperti Aisyah dan berapa, dia dikisahkan. Sehingga tidak berubah riwayat yang pernah diriwayatkan 10 tahun yang lalu, ditanya lagi 10 tahun berikutnya. Ini menunjukkan kekuatan hafal orang itu, gitu. Menunjukkan bahwa hadis itu adalah sangat hafal oleh dia, dan benar-benar hadis itu adalah hadis yang memang diriwayatkan oleh dia dengan sangat pasti. Nah, tujuannya banyak ulama melakukan hal seperti itu. Jadi menguji lagi riwayat seorang rawi. Nah, dari sini nanti itu akan ada jarh ta'dil, umpamanya yataghayyar hifdhihi, berubah riwayatnya, atau dia tidak hafal lagi riwayat yang pernah dia sampaikan, atau lupa riwayat yang pernah dia sampaikan. Nah, Imam Tirmizi ini dia pernah menulis hadis seorang syekh dalam 2 jilid, kemudian dia saat ke Mekah melewati kampung Syekh ini, lalu daerah Syekh tempat tinggal ini, Syekh yang diwakilkan di sini, dia bertanya, mana Syekh ini, ditunjukkan alamatnya. Saat pergi ke rumah Syekh itu, dan dia mengira bahwa 2 jilid yang pernah dia catat itu bersamanya. Jadi, ini konfirmasi istilah sekarang ya. Jadi bukan sekarang, banyak juga sekarang orang menulis kitab menisbahkan pada ulama tertentu, bisa saja kan. Nah, Imam Tirmizi ini mengkonfirmasi, mengetes apakah Syekh ini betul hafal hadisnya, dan hadisnya ini memang diriwayatkan dari dia. Kalau hadis ini ada yang tidak diriwayatkan, ingkari nih riwayat ini. Maka tujuan Imam Tirmizi itu adalah menguji benar hadis-hadis yang diriwayatkan dari seorang Syekh ini. Maka Imam Tirmizi sudah menyangka bahwa yang dia bawa itu adalah 2 jilid yang dia catat itu. Karena dia sudah sebelum berangkat tentu sudah merencanakan akan menemui Syekh itu dan akan menguji riwayatnya, mengkonfirmasi riwayat-riwayat itu kepada Syekh tersebut. Tahu-tahu kata Imam Tirmizi, setelah dibuka kantongnya, dibuka tasnya atau koper beliau, gitulah bahasa kita sekarang ya kan. Tahu-tahu itu yang kebawa, kata beliau, kata Imam Tirmizi. Rupanya buku kosong, putih semua. Ini dikisahkan oleh beliau. Wa hamaltu ma'i fi wa hamaltu ma'i bi mahmali juz'aini kuntu adhunnu annahuma juz'an alladhana lahu. Aku bawa itu 2 catatan itu, dan aku mengira itulah catatan yang 2 hadis yang mau dikonfirmasi beliau itu. Falamma dhawartu bihi wa sa'altuhu ajabani ila dhalik. Lalu tatkala aku bertemu dengan Syekh itu, lalu dia memberi waktu, Syekh itu memberi waktu dan memberi waktu untuk melakukan hal itu. Akhadtu juz'aini fa idza huma bayadun. Lalu setelah mau dibaca, dilihat, rupanya catatan yang terbawa salah. Catatan kosong. Nah, kemudian gimana? Fatahayyartu, aku bingung, kata Imam Tirmizi. Faja'ala Syekh yaqra' alayya min hifdhihi, tsumma yanzur ilayya. Jadi Syekh itu membacakan riwayat-riwayatnya kepada Imam Tirmizi, kemudian Syekh itu melihat kepada Imam Tirmizi. Setelah Syekh membacakan, faja'ala Syekh yaqra' alayya, membacakan hadis-hadis dari hafalannya Syekh ini nggak pakai buku. Kemudian Syekh itu melihat kepada Imam Tirmizi, "Tsumma yanzur ilayya." Kemudian Syekh itu melihat kepadaku, kata Imam Tirmizi, "Para bayat fi yadayya." Tetapi dia lihat catatan di hadapan itu kosong, putih saja. Kan gitu. Nah, faqala. Lalu Syekh tadi berkata kepada Imam Tirmizi, "Ama tastahi minni?" Engkau nggak malu sama saya, kata Syekh itu. Engkau nggak malu? Qultu la. Aku nggak malu, kata Imam Tirmizi. Wa qasastu alai kisah. Lalu disampaikanlah kisahnya. Kenapa yang terbawa itu tidak terbawa catatan yang mau dikonfirmasi hadis-hadisnya. Disikisahkanlah bahwa dia berencana membawa 2 jilid yang sudah disediakan mau dibawa, lupanya kesalah ambil lah gitu ya. Sering juga kita begitu kan, salah bawa. Nah, dikisahkan. Kemudian wa qultu ahfadhu kullah. Tetapi kata Imam Tirmizi, tapi semuanya hafal sama saya. Nah, disinilah kehebatannya. Jadi ulama dulu bukan hanya sekedar hafal, tapi juga mencatat, itu maksudnya. Nah, ketika lupa catatan itu, Imam Tirmizi memberitahu kepada Syekh, tapi saya hafal semua hadisnya. Semua hadisnya aku hafal, kata Imam Tirmizi. Faqala iqra, coba. Kata Syekhnya, coba, bacakan. Faqara'tu jami'a ma qara' alayya 'alal wala. Jadi, semua yang tadi dibacakan hadis-hadisnya oleh gurunya tadi, didengar langsung oleh Imam Tirmizi, aku bacakan satu persatu dengan mengurut sesuai urutan yang disampaikan oleh syekhnya kepada dia. Subhanallah. Bayangkan ya,
hadis dibacakan oleh gurunya Imam Tirmizi itu, syekhnya ini, kemudian Imam Tirmizi mengungkapkan itu rupanya nggak bisa dicatat, nggak ada tulisan, ya, salah ke bawah catatannya. Tetapi Imam Tirmizi semua yang disampaikan oleh gurunya tadi itu hafal. Maka dibacakan oleh Imam Tirmizi kepada gurunya itu. Ya, semua itu. Ya, faqara'tu jami'a ma qara alayya ala wala. Aku bacakan kepada syekh itu semua yang dia baca kepada aku dengan cara berurut. Nah, alal wala. Falam yusaddiqni, dia enggak percaya kalau aku itu hafal. Ya, wa qala istatarta qabla an taji'a. Oh, kamu udah hafal sebelum kamu datang ke sini, kata gurunya. Jadi kamu udah hafal dulu sebelum datang ke sini ini. Ya, kamu sudah hafal hadis-hadis ini sebelum datang ke sini, kata syekhnya. Faqultu haditsni bighairihi. Kata Imam Tirmidzi, kalau begitu udah coba beri riwayat-riwayat lain selain dari hadis-hadis yang tadi. Hadis-hadis yang lain lah, coba. Ya. Faqara alayya arba'ina hadisan min ghara'ibi hadisi. Lalu Syekh tadi membacakan kepada Imam Tirmizi 40 hadis, yaitu dari hadis-hadis yang asing. Hadis-hadis yang asing yang tidak pernah didengar lah oleh Imam Tirmizi, gitu kan. Nah, dibacakan 40 hadis. Summa qala hati iqra. Kemudian setelah disampaikan 40 hadis oleh gurunya, sekarang coba akan bacakan, kata syekhnya kepada Imam Tirmizi. Faqara'tu alaihi min awali ila akhirih. Lalu aku bacakan dari awal sampai akhir. Kama qara'a, seperti yang dibacakan oleh syekh itu. Jadi apa tujuan kita menyampaikan ini? Bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama ini, ulama-ulama yang jauh pintar dari orang hari ini yang suka bodoh-bodohi ulama. Yang lihat, ya. Ini maksud kita. Jadi kitab yang ditulis para ulama-ulama kita itu terpercaya dari segi hafalannya. Imam Bukhari juga pernah kita ceritakan bagaimana kuat hafalan beliau, bagaimana penguasaan beliau terhadap hadis dan ilmu hadis. Imam Muslim demikian pula, Imam Abu Daud demikian pula. Jadi maksudnya apa? Untuk membuat kita bangga dengan karya ulama kita. Dan yang menulis ini bukan orang yang yang pendapatnya berubah-ubah, yang hafalannya lemah, tidak. Coba bayangkan 40 hadis dibacakan oleh guru, langsung dibacakan berurutan ya dari awal sampai akhir sebagaimana dibacakan oleh gurunya. Fama akhta fihi fi harfin. Fama akhtatu fi harfin. Enggak satu huruf pun ada salahnya. Enggak satu huruf pun ada salahnya. Faqala li, lalu syekh itu berkata kepada Imam Tirmizi, ma ra'aitu mithlak. Aku belum pernah lihat orang secerdas kamu ini, kata syekhnya. Ya, ini menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan para ulama-ulama kita. Tentu ini bagi motivasi lah ya, bagi adik-adik, bagi kita-kita yang menuntut ilmu ya. Jadi hafalan itu adalah suatu hal yang kekayaan yang sangat hebat ya, sangat kekayaan sangat ya bagus sekali ya, untuk kita tumbuhkan. Tetapi tentu harus dilatih ya, harus dilatih. Nah, demikian kekuatan hafalan-hafalan ulama Islam ya, kekuatan hafalan-hafalan ulama Islam. Hari ini orang udah macam-macam ya, macam-macam berbagai macam makanan sejak kecil disuguhkan biar otaknya cerdas, semacam makan ikan, makan ini dan itu ya. Subhanallah, itu adalah ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dekat kepada Allah, Allah pasti berikan sesuatu yang membuat dia mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat kelak. Maka didiklah anak-anak kita bagaimana supaya mereka dekat dengan agama Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa para ulama-ulama itu. Ya, semoga kisah-kisah para ulama ini dapat menggugah semangat adik-adik kita untuk menuntut ilmu, untuk memiliki hafalan-hafalan yang jenius, ya kan gitu maksudnya. Jadi maka ketika kita mendengar para ulama-ulama bukan satu hal yang mustahil. Ya, ulama dulu menghafaz ratusan ribu hadis seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, para ulama-ulama lainnya. Jadi karena itulah Imam Sam'ani menyebutkan dalam kitab beliau Al-Ansab bahwa Imam Tirmizi adalah imamu asrihi, adalah ulama yang ya pada masanya bila mudafa'ah, tanpa ada bantahan ya. Syaikhut Tasanif punya karang-karang yang banyak. Wa bi anu ahadul a'immah alladziina yuqtada bihim fi ilmi hadis, bahwa dia adalah salah seorang ulama yang dijadikan tauladan dalam masalah ilmu hadis ya. Demikian pula yang diungkapkan dari Ibnu Khalaqan ya. Kemudian Imam Zahabi menukil beberapa pendapat tentang beliau ini di Tazkiyatul Huffaz dan juga Mizzi dalam Tahdzibul Kamal. Ibnu Hibban dalam kitab Siqaj mengatakan kana mimman jama'a wa sanafa wa hafidha wa dzakara. Ya, dia adalah antara ulama-ulama yang banyak mengumpulkan riwayat-riwayat ilmu dan seterusnya, menulis ya dan menghafal wa dzakara. Dzakara ini artinya mengulang ya.
Kemudian ini perlu juga, ilmu itu perlu dimurajaah. Dan Imam Mizzi dalam Tahdzibul Kamal menyebutkan Al-Hafiz Sahibul Jami'. Jadi disebut Al-Hafiz, ya, yang penghafal ulung itulah, ya. Kemudian juga Ahadul Imma Al-Huffaz Al-Mubarrizin, ya, seorang ulama yang unggul dan hafalan yang sangat kuat, yang terkenal. Wa man nafa'allahu bihi al-muslimin. Dari antara ulama-ulama yang banyak kaum muslimin mengambil faedah dari ilmunya. Baik. Masih banyak pujian-pujian, ya, ulama terhadap Imam Tirmizi ini. Kemudian ada tanggapan di sebagian ulama menyebutkan, ada Ibnu Hazm menyebutkan bahwa beliau tidak kenal Imam Tirmizi. Maka ditanggapi oleh para ulama seperti Ibnu Hajar, enggak perlu heran kalau Ibnu Hazm tidak kenal dengan Imam Tirmizi, ya, tidak akan mengurangi derajat keilmuan dan kemuliaan Imam Tirmizi itu sendiri. Ini banyak tanggapan-tanggapan di sini tentang bahwa Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwa Muhammad bin Isa majhulun, ya, tidak diketahui. Kemudian banyak sekali pujian-pujian ulama di sini, ya. Tetapi ada disebutkan di Tahdzibul Kamal atau lainnya, qala Abdul Fadl Al-Bailamani, yani sami'tu Nasr bin Muhammad Shiku, ya. Ini disebutkan ini, sami'tu Muhammad bin Isa At-Tirmizi yaqul. Aku mendengar Imam Tirmizi berkata, yaitu berkata kepada Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini maksudnya adalah Imam Al-Bukhari. Man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta bi. Kata Imam Bukhari ketika berbicara kepada Imam Tirmizi, ya, apa yang engkau mengambil faedah dariku, lebih banyak aku mengambil faedah darimu dibanding kamu mengambil faedah dariku. Itulah maksudnya. Man tafa'tu bika, apa yang aku ambil faedahnya darimu lebih banyak daripada engkau mengambil faedah dariku. Begitulah bagaimana seorang ulama saling memberikan faedah, saling mengakui keunggulan yang lain, ya. Nah, ini membentukkan bagaimana selamatnya dada mereka dari rasa hasad dan dengki. Malah kadang-kadang sebagian guru justru ada rasa dengki kepada murid. Ini sesuatu yang aneh, ya. Justru mesti seorang guru itu bangga dengan murid, bukan malah dengki, gitu kan. Tapi coba lihat Imam Tirmizi berkata kepada muridnya Imam Tirmizi, man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta bi, ya. Apa yang aku ambil manfaatnya dari engkau banyak dibandingkan yang engkau mengambil manfaat dariku, kata Imam Bukhari. Nah, ini akhlak-akhlak yang mulia, gitu, ya. Tawaduknya Imam Bukhari di sini juga menunjukkan dengan pujian, sekalian pujian kepada Imam At-Tirmizi. Naam. Baik. Kemudian tidak ragukan, ya, sebagian ulama menjadikan kitab beliau itu nomor 3 setelah Sahih Muslim adalah Sunan Tirmizi. Sebagian ulama adalah menjadikan Abu Dawud. Berkata Abu Fadl Al-Maqdisi, sami'tu Imam Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Ansari bihara wa jara baina yadayhi dzikru Abi Isa Tirmizi. Ada pembicaraan tentang Imam Tirmizi di hadapannya dan kitab Sunan Tirmizi. Maka apa kata Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari mengatakan, kitabu indi anfa' min kitabil Bukhari wa Muslim. Kata beliau, Sunan Tirmizi ini bagi saya lebih bermanfaat daripada Bukhari dan Muslim. Apa alasannya? Bukan mengatakan lebih sahih, ya. Lebih mudah dia mengambil manfaat, menarik manfaat, memahaminya, itu maksudnya. Bukan maksudnya di sini meninggikan Tirmizi dari sisi kesahihan, tapi dari sisi bagaimana menangkap hukum-hukum dari hadis itu. Kenapa? Disebutkan di sini bahwa menurut saya, di sisi saya, itu kitab Tirmizi itu lebih bermanfaat daripada Bukhari Muslim. Kenapa? Kata beliau, karena li'anna kitabai Bukhari Muslim, karena Sahih Bukhari Muslim itu la yakfu 'alal faedah minhuma, tidaklah mungkin mengambil faedah-faedah ilmiah dari dua kitab ini illa mutabahhiru al-alim, kecuali orang yang sudah alim. Orang yang sudah punya alat untuk ilmu fikihnya, ilmu usulnya, ilmu mustalahnya. Jadi yang mampu banyak menggali faedah dari Sahih Bukhari Muslim, orang yang sudah memang level ilmunya. Begitulah kata Abu Ismail Ansari ini, ya. Jadi kata beliau, Abu Ismail Ansari menyebutkan demikian. Kenapa? Karena kalau Sahih Bukhari Muslim, kata beliau, itu yang bisa banyak menggali faedah di sana hanyalah al-mutabahhir al-alim, orang yang sudah level ilmunya lah. Adapun Sunan Tirmizi ini yasilu ila faidati kullu ahadin minnas. Adapun Sunan Tirmizi, kata beliau, mampu mengambil faedah dengan gampang setiap orang dari situ. Setiap orang bisa, kata Imam Abu Ismail Ansari di sini, ya.
Kemudian, ya memang di dalam kitab Tirmizi ini, suatu keistimewaannya adalah, sedikit karena waktu selesai, ya, faedahnya di mana Imam Tirmizi itu berbeda dengan ulama-ulama lain, dia di antaranya beliau banyak mengambil hukum-hukum fikih di akhir-akhir hadis. Hadis ini menjadi pedoman bagi ulama mazhab ini, bagi ulama mazhab itu dijelaskan di akhir-akhir hadis oleh Imam Tirmizi. Ya. Kemudian juga Imam Tirmizi bagaimana kedudukannya? Ulama dulu kalau mengarang kitab tetap diperiksakan, disilakan dibaca oleh para ulama-ulama lain. Maka Imam Tirmizi menyebutkan ya tentang kitabnya Sunan Tirmizi, sanaftu hadzal kitab fa'aradtuhu 'ala al-ulama Hijaz wal Iraq wa Khurasan faradu bihi. Jadi kata beliau, aku mengarang kitab ini dan aku periksakan, silakan aku berikan kepada ulama-ulama di Hijaz, di Iraq dan Khurasan. Faradu bihi, semua mereka menerimanya. Wa man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama fi baiti nabiyyun yatakallam. Kata Imam Tirmizi, barang siapa yang punya kitab ini di rumahnya, seakan-akan di rumahnya ada nabi yang sedang berbicara. Nah, gitu. Kemudian juga ya seorang ulama Tash Kubra fi Tarjamah Tirmizi menyebutkan menyebutkan bahwa wa hadza kitabus sahih ahsanul kutub wa aktsaruha faidatan wa ahsanuha tartiban. Dia memuji Sunan Tirmizi ini, kitab Tirmizi adalah kitab yang paling bagus, ya, sangat banyak faedahnya dan sangat bagus susunannya dan sangat sedikit pengulangan terhadap hadis-hadis. Wa fihi ma laysa fi ghairi min dzikril madzahib wa wujuhil istidlal. Nah, ini keutamaan-utamaannya. Di dalam Sunan Tirmizi ini adalah menyebutkan dari mazhab fuqaha dan juga bagaimana berdalil-dalil dari hadis-hadis yang beliau sebutkan. Wa tabyinu anwa'il hadis dan juga menjelaskan macam hadis. Kan bahkan istilah mengatakan hadza hadisun hasanun sahih atau ya membagi hadis kepada hasan, sahih, hasan, dhaif, itu sebagai ulama mengatakan yang pertama itu Imam Tirmizi. Karena sebelumnya istilahnya yang ada itu adalah sahih ataupun dhaif. Ya. Tiba Imam Tirmizi menyebutkan ada hadis hasan. Nah, jadi beliau mengklarifikasi hadis-hadis itu, yaitu menjelaskan macam-macam hadis, minas sahih wal hasan wal gharib. Wa fihi jahr wa ta'dil. Kemudian juga di dalam menyebutkan riwayat-riwayat, beliau akan menyebutkan hadis ini fihi fulan wa huwa dhaif, fihi fulan wa huwa matruk. Menyebutkan kalau ada catatan pada rawi, pada isnad hadis, pada lafaz hadis, beliau memberikan ilal hadis itu beliau sebutkan. Nah, ini keistimewaan dalam sunan beliau itu. Jadi ilmu jarh wa ta'dil. Wa fi akhir kitabul ilal. Kemudian kitab ilal juga di akhir dari kitab beliau sunan itu. Waqad fi fawaid hasanah, telah dikumpulkan dalam kitab ilal itu faedah-faedah yang sangat bagus, la yakhfa qadruha 'ala man waqafa 'alaiha. Tidak akan tersembunyi bagi seseorang yang bagaimana kualitasnya bagi orang yang membacanya. Taib. Kemudian juga Abu Fadl Al-Maqdisi menyebutkan Abu Isa Tirmizi, ya, pakitabu ala arba'ati aqsam. Kitab Sunan Tirmizi terbagi 4 bagian. Qismun sahih maqtu'un bihi, yaitu hadis yang sahih pasti kesahihannya. Wa mawafaqa fihi al-Bukhari wa Muslim, yaitu yang di mana hadis-hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qismun ala syartis salasa dunahuma. Jadi yang lainnya, hadis yang lain bagiannya adalah hadis-hadis yang sesuai dengan syarat-syarat imam yang lainnya yang 3, yaitu Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Kama bayyanahu, kemana yang ia jelaskan. Dan bagian yang lain akhir lididdiyah. Jadi yang bagian yang ketiga adalah yaitu lawannya. Abana an illati, yang menjelaskan, yang lawan dari hadis sahih, lawan dari hadis hasan umpamanya. Maka beliau menjelaskan tentang illat-illatnya. Cacat-cacat hadis itu. Walam yukfilhu, dan bukan dia biarkan. Bagian yang keempat adalah abana huwa anhu, ya qala ma akhartu fi kitabi, dan itu yang dijelaskan oleh dia sendiri, apa yang aku sebutkan dalam kitabku ini Sunan Tirmizi, illa hadisan qad amila bil fuqaha, ya, setiap hadis yang menjadi hujah bagi para fuqaha. Nah, itu kata beliau. Wa hadha syatun wasi' fa inna ala hadha kullu hadisin tajabil muhtajun aw amila bi maujibihi amilun akhrajahu. Jadi di mana beliau mengeluarkan setiap hadis yang menjadi hujah bagi para fuqaha. Ini fuqaha di sini maksudnya siapa? Ya, mazhab Abu Hanifah ataupun Imam Malik, Abu Syafi'i, atau di kalangan ulama Hanabilah. Baik yang saya foto tidak. Kemudian juga menjelaskan setiap hadis beliau jelaskan hukumnya tentang derajatnya sahih atau tidaknya, hasan atau baiknya. Kemudian juga beliau menuliskan tentang judul-judul setiap bab yang beliau keluarkan hadis-hadisnya, ya.
kemudian siapa yang mengeluarkan hadis tersebut, berapa hadis ini diriwayatkan, ini ulama menyebutkan juga sahabat-sahabat meriwayatkannya, siapa saya sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Jadi bagi siapa yang pernah belajar Sunan Tirmizi, itu akan ketara dan kejelas sekali bagi dia hal-hal seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali gitu. Baik. Kemudian Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi seorang ulama Maliki yang mensyarah kitab Sunan Tirmizi ini, dia berkata, ilamu anna arallahu fa'idah, tahu semua Allah memberi cahaya pada hati kalian bahwa kitab Sahih Bukhari, ya al-Ju'fi dan Sahih Bukhari adalah huwal asl tsani fi hadzal bab wal muwatta huwal al-awwal. Jadi kata beliau, yang pertama menulis hadis seperti ini adalah Bukhari, kemudian Muwatta, yang pertama sebelumnya adalah Muwatta. Wa alaihi bina'ul jami'. Kemudian selainnya baru mencontoh metode-metode klasifikasi hadis, mengumpulkan hadis seperti Imam Al-Qushairi, maksudnya Muslim dan Imam Tirmizi. Baik. Wa laisa fi mithlu kitab Abi Isa. Tetapi kata Ibnu Arabi, dari kitab Kutubus Sittah itu, ya, ada yang berbeda dari kitab Imam Tirmizi ini, ya. Halawatan maqta'in. Jadi sangat indahnya dalam memberikan potongan-potongan hadis. Wa nafasatul manza'in. Jadi berkualitas sekali kalau dia menyebutkan syawahid hadisnya. Wa dhubatul masyra'in. Jadi sangat indah bahasa-bahasanya. Fi arba'atu asyar ilman. Beliau menyebutkan di dalam Sunan Tirmizi ada 14 cabang ilmu. 14 cabang ilmu. Ya. Kemudian wadzalika aqrab ila al-amal wa aslam. Ini lebih kuat untuk diamalkan dan lebih selamat. Asnada wa sahaha, dia memberikan isnadnya, wa saha, mensahihkan, wa dha'afa atau mendhaifkan, wa addada turuq, kemudian menyebutkan jalan-jalan hadisnya, wa jarraha, dan menilai para rawinya, wa addala, ya, wa asma, wa akna, menyebutkan nama-nama jika disebutkan kunanya, gelarnya atau kunyanya, wa wasala, menyambungkan, wa qata'a, memotong, wa awdaha al-ma'mul bihi, menjelaskan mana hadis yang dipegangan dalam bab tersebut, menyebutkan hadis matruk, wa bayan ikhtilaf ulama, juga menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam menerima atau tidaknya sebuah hadis. Wa dzakara ikhtilafahum fi ta'wili, dan juga menyebut pendapat ulama di dalam memahami hadis tersebut. Wa kullu ilmin min hadhil ulum aslun fi babihi. Setiap cabang dari ilmu ini adalah dasar dari setiap bab dari ilmu tersebut. Nah, ini banyak sekali pujian-pujian ulama terhadap kitab beliau ini. Adapun karang-karang beliau lain adalah seperti Asy-Syama'il, ya, Al-Ilal ini dicetak bersamaan dengan Sunan Tirmizi, Tarikh, kemudian juga Zuhud, ya, Syama'il kitab beliau ada, Syama'il Tirmizi tercetak. Kemudian juga beliau punya kitab Al-Asma' wal Kunah dan beberapa kitab-kitab yang lainnya disebutkan para ulama. Baik. Tadi itu kita sebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 279 Hijriah, yaitu di desa beliau sendiri, yaitu di Buk atau di arah Tirmiz, ya. Dalam usia itu 70 tahun. Demikian dapat kita bahas ringkasan dari biografi dari Imam Tirmizi ini sekilas, ya, biar kita sedikit mendapat wawasan siapa itu Imam Tirmizi yang sering disebut-sebut dalam oleh para ustadz, para kiai, para habaib, para mubalik di dalam ceramahnya hadis ini bahkan Imam Tirmizi dalam sunannya umpamanya. Maka siapa Imam Tirmizi tersebut, itulah sekilas tentang biografi beliau. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita berpindah kepada sesi tanya jawab. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang singkat yang telah disampaikan, khususnya di kesempatan Jumat pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta keberkahan bagi kita semuanya, dimudahkan untuk bisa memahami pelajaran tersebut. Baik ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami undang untuk berinteraksi secara langsung, baik melalui via telepon. Silahkan untuk penelpon yang pertama, kami angkat. Halo. Halo. Belum tersambungkan. Kami akan coba untuk mengundang Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat bertanya perihal pembahasan ini. Bisa juga Anda layangkan di 0819896543.
Silakan untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini di mana? Dari Ibu Akbar di Jakarta. Silakan Ibu pertanyaannya. Maaf nih Pak Ustadz agak di luar tema, tapi saya mau nanyain ini. Kalau kita lagi kehilangan harta, misalnya HP atau uang, terus ada dua keadaan. Pertama, kita tahu orangnya. Yang kedua, kita nggak tahu orangnya yang ngambil. Itu sebaiknya kita maafin aja atau kita nunggu ini di akhirat aja gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Ya. Makasih. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Ibu dari Jakarta. Semoga Allah SWT menjaga kita dan beliau semua. Baru bertanya bagaimana kalau kita kehilangan. Ada dua kondisi. Ada yang kita ketahui pengambilnya, dan ada yang tidak kita ketahui. Kalau tidak kita ketahui, jadi seperti pasti kita hanya menempuh jalan yang satu, yaitu merelakan, berharap agar Allah menjadikan sebagai tabungan balasan akhirat. Karena pasti akan dibalasi dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita siapapun yang diambil hak kita oleh orang di dunia ini, ya, tidak akan pernah tertukar di akhirat, akan kembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kebaikan-kebaikan dia akan diberikan kepada kita nanti, atau amal soleh dia. Baik, adapun kalau kita tahu, itu kembali kepada kita sendiri. Kalau kita memangnya tidak mau ribut, bahwa kita tidak mau capek-capek memproses segala macam, ya udah kita relakan, ya. Kita hanya berharap semoga Allah SWT berikan keberkahan kepada dia, dan Allah mengganti lebih baik bagi kita dari hal itu. Makanya setiap musibah-musibah kita kan meminta, Allahumma ajirni fi musibati khair wa akhlifni khair minha. Ya Allah, beri pahala aku dalam musibahku ini dan ganti aku yang lebih baik. Jadi kalau kita hilang dompet, hilang apa, ya kan, itu kan musibah, ya, kayak meninggalnya seseorang, ya, atau orang-orang kita sayangin, ya. Setiap musibah kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku dalam musibahku ini dan engkau ganti dengan lebih baik daripada yang hilang ini, gitu ya. Nah, itu diantaranya. Kalau kita mau butuh barang tersebut dan atau jumlahnya sangat besar, ya bisa. Kalau kita punya bukti, kita bawa penegak hukum atau secara kekeluargaan terlebih dahulu, nggak masalah. Ya, kedua-duanya boleh aja gitu. Kalau yang terbaik, ya daripada ribut, daripada apa, ya nggak apa-apa. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku dan musibahku ini dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silakan bisa masuk di layanan telepon. Kami angkat kembali. Telepon yang kedua, halo. Halo, Ya, dengan siapa ini di mana? di Barat. Halo, Iya, dengan siapa di mana? halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana? Bu Yoti. Saya Mohon maaf ya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin turut serta dalam berinteraktif di kesempatan pagi hari ini. Tolong Anda mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menerima sambutan dari kami dan kemudian menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan, masih tunggu. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana? Dengan Bu Halimah di Medan. Ya, silakan Ibu, dikecilkan dulu volume televisinya. Ibu cukup mendengarkan lewat telepon saja ya. Ya. Pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya Ustaz apa? Nah, di rumah kan ada usaha gitu kan Ustaz. Nah, jadi umpamanya nggak sempat itu meladeni suami makan apa hukumnya Ustaz. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mohon maaf Ustaz, silakan.
Taib, tentu dalam berkeluarga banyak hal yang harus kita untuk mengerti ya. Jika seorang istri bekerja di rumah, jualan atau apa, kemudian tidak sempat menghidangkan suami, menyiapkan kebutuhan suami, tentu kita harus memikirkan solusinya. Memikirkan solusinya, apakah disuruh anak kita atau ada pembantu yang menyiapkan, ya, atau sementara kita dulu siapkan dulu untuk suami baru kita lanjutkan. Karena kadang-kadang sebagian kita lebih haus kepada harta daripada menjaga hubungan suami istri, kan juga kurang pas lah ya. Karena tujuan kita mencari harta kan untuk hidup berbahagia dengan suami istri. Tetapi kadang-kadang kita lihat kehidupan materi ini sangat merusak kadang-kadang hubungan keluarga kita. Seorang suami, ya, bukan istri saja yang di rumah. Seorang suami kadang-kadang berangkat pagi, pulang malam, begitu setiap hari, ya. Ini juga kurang pas, ya. Kita ya bekerja keras untuk membiayai keluarga kita, kebutuhan mereka, tidak masalah. Namun juga tidak tanpa mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang istri atau kewajiban kita sebagai seorang suami. Maka kalau dengan berbagai hal bisa kita upayakan. Yang penting jangan sampai terlalaikan kewajiban-kewajiban kita itu. Contoh tadi umpamanya, contoh saja, kita jualan di rumah, kemudian umpamanya banyak orang belanja, kan ada waktu-waktu yang orang tidak berbelanja. Atau mungkin kita lebih cepat bangun di pagi hari itu sudah disiapkan. Yani apa yang akan dihidangkan nanti siang, ya, sambalnya, gulainya udah disiapin, nasi sudah ada di rice cooker, kan tidak terlalu. Maka yang penting kita sebetulnya bisa mengatur saja. Ya, demikian pula sebagai seorang suami, ya, kalau memang kita ada di rumah juga tentu kita bisa membantu sang istri, ya, menggantikan untuk jualan, dia menyiapkan makanan kita gitu. Ataupun kita sendiri, kalau kita rela dan istri lagi sibuk, kita juga bisa memahami, yaitu kita menyiapkan makanan buat kita dan juga tidak menuntut, ya, karena mungkin lagi sedang sibuk. Intinya dalam hal ini adalah kita harus merasa tanggung jawab masing-masing. Kemudian juga kita lebih banyak saling menghargai dan menghargai, saling pengertian lah itu. Tetapi tetap setiap kita harus tahu tanggung jawab dan apa kewajibannya terhadap pasangannya, suami istri. Itu intinya. Jadi kalau sudah waktu makan, ya mungkin kita tutup dulu kedai kita sementara. Kenapa? Ya, salat zuhur umpamanya kita lagi ini ditulis di depan lagi sedang ada di dapur, umpamanya lagi sibuk. Ya, nanti jam pelayanan akan dimulai jam umpamanya jam 1.30, umpamanya jam 2-an umpamanya. Kan bisa saja, ya kan? Demi apa? Demi agar juga kita tidak melalaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri. Tapi intinya jangan sampai pula, jangankan untuk menghidangkan suami, sebagian kita kadang malah dirinya sendiri juga lupa makan gitu kan, saking lagi asiknya melayani pembeli, ini kadang-kadang makan sendiri. Nah, ini namanya sudah kelewatan. Nggak boleh seperti itu. Kita harus memberikan hak diri kita juga. Ya. Dan jangan sampai lupa makan karena juga haus, kemudian juga nggak minum, kemudian kadang-kadang juga menahan pipis segala macam, bahaya sekali. Sehingga memang disebutkan manusia kalau sudah untuk dunia kadang lupa diri dia. Jangan sampai seperti itu. Justru mungkin uang banyak dapat, setelah itu uangnya habis untuk berobat, kan juga nggak ada hasilnya kan gitu ya. Penyakit malah, tipes lah, macam-macam penyakit datang. Intinya manusia itu hidup ya dalam keluarga harus dengan sangat teratur lah, tidak berlebih-lebihan lah. Ya, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang pasti, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk kewajiban diri kita dan keluarga kita. Itu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Nama Ana Jo di Lombok yang bertanya, kenapa Imam Tirmizi menghasankan hadis? Maksudnya gimana dan bisa diamalkan atau tidak hadis hasan tersebut, Ustaz? Silahkan. Taib, saudara Jo dari Lombok. Semoga Allah SWT memberkahi keluarganya dia dan keluarganya kita semua. Barang seorang Jo harus mengerti dulu apa itu hadis hasan menurut Imam Tirmizi dan menurut ulama hadis. Jadi kalau ulama hadis mengatakan hadis hasan itu man naqasa dhabtu rawi, kurang kuatnya hafalan rawinya, tetapi sinadnya muttasil, itu saja. Qillatul dhabt, itu saja yang banyak. Atau nanti ada kekurangan-kekurangan lain tetapi datang dari jalan lain. Tapi intinya ta'rif hadis hasan secara umum oleh ulama itu adalah kurangnya kekuatan hafalannya. Itu secara umum ya. Maka hadisnya tetap diterima. Hadisnya diterima. Makanya secara hadis makbul itu ada tingkatannya. Sahih li dzatihi, yang benar-benar sahih, murni. Sahih li ghairihi, sahih hadis ini kurang darjatnya hasan tapi datang dari
hadis lain mendukungnya menjadi hadis naik derajat menjadi sahih li ghairihi. Bukan dukungan yang lain dia menjadi sahih. Hasan li zatihi, secara sendiri dia ini hasan li zatihi. Sanadnya hasan. Ya, hasannya itu tidak sampai ke tingkat yang valid banget gitu, tapi bukan berarti lemah. Ya, atau artinya kalau dalam angka penilaiannya, kalau hadis sahih yang umpamanya nilainya 10 ya kan, 9 umpamanya. Kalau hadis hasan dari 8 sampai 7 gitu, umpamanya contoh begitu lah. Jadi angkanya gitu dalam penerimaannya. Jadi syaratnya kurang dikit dari dobit rawinya, kehafalan kuatnya. Karena hadis sahih itu adalah hadis diriwayatkan oleh dobit tam, hafalan yang kuat ya, adil siqah ya, adil dan siqah, kemudian an mislihi muttasil sanad, kemudian berhubungan sanadnya, kemudian menggairi syadz wala ilah, tidak ada juga cacat dan ilahnya. Itu disebutkan dalam definisi hadis sahih ulama. Nah, kalau kurang dhabitnya itu hadis hasan. Jadi hadis hasan itu diamalkan. Jadi hadis yang makbul itu sahih li zatihi, maka sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Nah, itu. Kalau hasan li ghairihi ini adalah dhaif, hadis dhaif yang Jabir. Ya, hadis yang Jabir umpamanya umpamanya hadisnya nilainya 5 kalau dalam konten dalam nilai umpamanya, tapi datang hadis lain menguatkan dia menjadi 6, 7, 8 naik. Karena ada jalan-jalan lain mendukungnya. Hadis lain yang menjadi syawahid menjadi pendukungnya, menjadi dia hadis hasan li ghairihi. Ini ilmu hadis. Ini ilmu belajar dari ilmu hadis ya. Kalau belum paham apa definisi hadis sahih, hasan, yang dhaif, di sini enggak akan paham dia istilah Imam Tirmizi begitu. Atau istilah ulama yang bagi hasan hadis itu menjadi hasan dan hadis sahih, hasan dan dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih pelajaran dari sejarah Imam Tirmizi. Nah, pertanyaannya bagaimana tips cara menguatkan hafalan Ustaz? Kadang merasa menyerah jika menghafalkan sudah mentok dan susah sekali di awalnya. Apalagi tidak ada kawan yang diajak murojaah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihatnya dari hamba Allah. Silakan. Baik, ya bagi penuntut ilmu tidak ada rasa mengalah ya, tidak ada hal yang harus kita putus asa. Kita harus, tapi tip-tipnya yang sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama, tapi tip ini umum ya, tidak setiap orang harus seperti itu. Kadang-kadang orang yang kuat hafalan tidak mesti menempuh seperti itu. Artinya pertama menghafal pada waktu yang tepat. Kemudian di tempat yang tepat. Jangan menghafal di pasar orang ramai, lihat kiri kanan juga di mana, nah, kan nggak konsentrasi. Yang ketiga ya konsentrasi tadi. Jadi untuk konsentrasi itu mencari waktu yang pas, suasana yang pas, tempatnya yang pas, ya. Jangan ngafal juga di pinggir jalan ya, nggak mungkin pelengok-pelengok, konsentrasinya nggak fokusnya kurang gitu aslinya. Makanya Imam Tirmizi dan para ulama satu kali hafal karena memang fokusnya itu mantap, fokusnya tinggi, kemudian langsung dihafal. Ya, kefokusan yang perlu. Maka untuk mendukung kefokusan tadi, konsentrasi tinggi itu harus disediakan waktu yang pas, kemudian tempat yang pas. Kemudian mulai dari hal yang lebih sederhana dulu. Kalau mau hafal Al-Quran, jangan mau hafal Baqarah dulu. Ya, mau hafal Baqarah nih 1 juz. Ya, mulai dari hal-hal yang sederhana-sederhana. Dihafal dulu surat Al-Ikhlas. Kan bisa diomongin sama ada rasa bangganya. Saya hafal 1 surat, hafal lagi surat Tabat Yada Abi Lahab. Wah, sudah 2 surat. Jadi itu motivasi, semangat terus. Karena menghafal itu tidak mungkin cepat, mudah terus, enggak. Jadi diansur-ansur dulu, ibarat pisau ya, ditajamin, beransur-ansur seperti antum juga dulu waktu mulai berbicara, waktu mulai mau berjalan. Memang dari awal antum mulai berjalan langsung bisa berlari kan enggak. Jadi harus dulu melangkah dulu, jatuh lagi, melangkah dulu, terus diuji, terus belajar terus kita. Bicara juga begitu. Dari kecil kita juga tidak langsung bisa mengucapkan kalimat-kalimat, hanya 1 A, B, satu kalimat kan. Kadang-kadang menunjukkan suatu kalimat juga salah-salah. Itu biasa dari awal. Kalau dari awal itu memang begitu. Tapi nanti terus demi terus. Nah, istiqomahnya ini yang orang-orang nggak kuat kadang-kadang. Maunya cepat mulu gitu ya. Apalagi menghafal Al-Quran. Kenapa menghafal Al-Quran itu sangat dianjurkan dan sangat besar pahalanya? Ya memang begitu. Menghafal itu harus murojaah. Karena disitulah, karena dia sering orang menghafal Quran, berarti sering membaca Al-Quran dia. Sering dengan Al-Quran dia, maka pahalanya besar. Bukan berarti setelah hafal, udah diem dia, sudah dapat pahala besar. Ini orang sudah pernah hafal, bukan yang dimaksud dalam hadis bukan pernah hafal, tapi orang yang memang hafalnya telah hidup bersama dia terus, ada terus. Bukan pernah menghafal, ya. Jadi maka dia perlu murajaah terus. Jadi artinya begitu.
Jadi dia punya target juga. Umpamanya sehari itu kita bisa menghafal berapa. Kalau hadis umpamanya sepotong atau berapa ayat, contoh ayat Al-Quran umpamanya. Satu ayat nggak apa-apa, satu ayat aja sehari. Satu ayat diulang-ulang, besok disambung lagi di hafal yang sebelumnya, disambung lagi hafal yang berikutnya. Gitu. Ya. Nggak mungkin sebodoh-bodoh orang nggak akan hafal 5 ayat sehari, 2 ayat, 3 ayat itu insya Allah bisa. Tapi memang diulang. Pertama dulu dibaca dulu. Kalau bicara menghafal Al-Quran, dibaca dulu, diperhatikan barisnya tepat-tepat, makanya dibacakan kepada guru biar nggak salah bacaannya. Karena kalau hafal yang salah, itu bahaya lagi, merubahnya nanti terbawa terus kesalahannya. Kalau ketika menghafal itu salah, maka perlu dulu itqan dalam bacanya dulu. Setelah benar bacanya baru dihafal. Maka ketika menghafal itu kan orang konsentrasinya berbeda-beda, konsentrasinya tinggi. Dia hafal pada baris kali pertama ini apa saja kalimatnya, hafal dia, apa awal kalimat, apa ujung kalimat. Baris kedua apa awal kalimat. Maka dia ketika menghafal konsentrasinya sangat tinggi. Dan bahkan dia tahu di halaman ini, ya. Kemudian dia hafal, konsentrasinya tinggi. Di situ dia bisa menangkap. Maka saat dia membaca, dia terbayang oleh dia. Awalnya di sini, ujung di sini, awal ayat berikut di sini, dan di baris kedua awal di sini, ujung di sini. Maka dia karena saat dia menghafal itu adalah konsentrasinya tinggi. Kemudian juga nasihat para ulama yang menghafal Al-Quran harus dengan nuskhoh satu saja, jangan berubah-ubah susunannya. Maksudnya apa? Pokoknya ada cetakan Madinah, ada cetakan yang dari Indonesia. Kan kalau di Indonesia namanya cetakan Al-Quran itu kan berbeda susunan ayat, nomor-nomor ayat ini berbeda-beda nanti. Tapi kalau untuk menghafal pakai satu cetakan, satu versi saja supaya tetap itu yang untuk ulang, ingat tempatnya, ingat nomornya. Nah, itu tujuannya begitu. Mudah. Ya teringat terus. Ya bukti saya ingat itu kan, kalau kita dulu kan menghafal Al-Quran belum kena cetakan yang seperti cetakan Al-Quran Madinah Munawwarah dan lainnya. Dulu kita menghafal Al-Quran dari cetakan Indonesia. Itu kan menghafal ayat-ayat juz 30. Sampai hari ini tuh terbayang-bayang tempatnya itu. Jadi susunannya nggak mudeng dengan tidak nyambung dengan yang susunan yang ada di cetakan Madinah, Mushaf Madinah umpamanya. Karena memang dari dulu kecil kita sudah biasa itu. Nah, itu contohnya. Maka kalau kita awal lulus, ambil satu model cetakan yang memang versi cetakan itu terus kita hafal sehingga tidak berubah-ubah. Jadi kita sudah bisa bahkan satu halaman itu terbayang ini kalimatnya apa saja dalam satu halaman itu bisa terbayang. Nah, itu konsentrasi yang tinggi yang butuhnya untuk cepat menghafal. Tetapi sekali lagi intinya adalah harus selalu berlatih. Harus berlatih, ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Al-Qarni di Mataram, Lombok. Kenapa metode Imam Tirmizi berbeda dengan Imam Bukhari dalam menilai hadis? Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan. Baik. Saudara di Lombok, semoga Allah SWT merahmati dan merahmati kita semua. Berbedanya karena Imam Tirmizi tidak memakai syarat mutlak sahih semua. Tidak mutlak. Maka kalau Imam Bukhari dan Muslim, beliau memiliki kriteria sahih semua yang dalam kitab itu. Tapi dalam kitab beliau yang lain berbeda lagi. Beliau tidak menerapkan syarat sahih semua. Seperti Tarikh Kabir karena Bukhari, kemudian ada Mufrad punya Bukhari, kemudian kitab Af'alul Ibad umpamanya. Tidak dipakai syarat yang seperti dalam sahihnya. Karena memang untuk kitab sahih beliau mempunyai syarat yang sangat ketat dan berat. Demikian pula Imam Muslim. Imam Tirmizi enggak. Imam Tirmizi tidak mensyaratkan hadis yang beliau keluarkan dalam kitab Sunan beliau, kitab Jami' beliau itu sahih semua, tidak. Pokoknya beliau menyimpulkan semua hadis itu yang menjadi dipegang para fuqaha malah beliau keluarkan. Tetapi ketika beliau mengeluarkan hadis itu beliau beri catatan-catatan, mungkin dari sanadnya, mungkin dari matannya, ya, mungkin dari lafaz-lafaznya, mungkin dari rawinya, beliau beri catatan. Nah, ini beliau tidak membiarkan hadis itu tanpa ada catatan. Kalau hadis itu memang ada hadis lemah, hadis yang punya gharib, ya, maka beliau misalnya ada hadis hasanun gharib, sering beliau ulang-ulang gitu. Ya, walam yuram illa bihadzal wajh, dan tidak diriwayatkan kecuali dengan bentuk ini, gitu. Nah, walam yuri hadzal hadis illa fulan, tidak merawakan hadis kecuali si fulan. Nah, gitu nanti. Jadi Imam Tirmizi itu berbeda. Ya, setiap ulama mempunyai syarat-syarat tersendiri dalam kitab-kitabnya. Ya, setiap sendiri. Maka Imam Tirmizi ini kitabnya ini adalah mudah seperti yang disebutkan para ulama, mudah untuk dipahami karena beliau memberikan hadis-hadis yang itu potongan-potongan hadis yang beliau potong itu, kemudian menjelaskan hukum-hukum istinbat ulamanya sangat mudah, kata seperti yang disebutkan oleh Abu Ismail tadi, yang beliau mengatakan kalau Bukhari itu tidaklah sampai mengeruk faedah-faedahnya berlian di dalam Sahih Bukhari kecuali orang-orang yang sudah pintar menyelam, itulah istilahnya. Kalau Imam Tirmizi ini ibarat kita nyelam dangkal, kita belum mahir nyelam tapi ikan-ikannya banyak di pinggir-pinggir gitu ya. Nah, mudah untuk nangkapnya. Kalau Imam Bukhari itu perlu kemampuan ilmu yang cukup gitu kata beliau.
Jadi berbeda-beda cara ulama dalam menulis hadis. Beda lagi umpamanya saya Al-Mustadrak punya Hakim itu ada hadis-hadis Ibnu Hibban dan semacamnya. Banyak sekali kita ulama yang mereka punya model tersendiri, syarat-syarat tersendiri dalam mengeluarkan hadis dalam setiap kitab yang mereka tulis. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Ini merupakan kesempatan terakhir sebelum kami akhiri perjumpaan ini. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Azim di Tanjung Enim, Ustaz. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Apakah benar ada hisabnya kalau Al-Quran yang ada di rumah kita itu nggak kita baca? Begini maksudnya, saya itu banyak Al-Quran di rumah, ada titip, ada dikasih teman, ada hadiah anak, ada yang saya sendiri beli, tapi semuanya memang dibaca, tapi nggak setiap hari karena baca Al-Qurannya berganti-gantian gitu ya. Baik. Terus ada yang bilang itu mushaf itu ada hisabnya kalau nggak kita baca, jadi lebih baik dikasihkan orang. Apa benar gitu? Saya banyak buku-buku, tapi nggak semuanya saya baca. Iya. Saya ambil inti-intinya saja. Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Nggak benar juga ya, kalau Al-Quran itu memang sebaiknya kita baca buat disimpan saja, artinya jangan dimubazirin, itu istilahnya. Kalau memang kita manfaatkan, kita butuh, nggak masalah. Jadi kalau memang di rumah kita ada sekian anak, sekian menantu, kemudian berapa Al-Quran kita miliki, ya tidak masalah kita miliki berapa versi Al-Quran, ya. Ada yang ada terjemahnya, ada yang tidak, ya. Ada yang cetakan Indonesia, ada yang cetakan Arab Saudi, nggak masalah, insya Allah ya. Yang penting kita membaca, kita pergunakan. Tapi kalau hanya dipajang sebagai tarokan, ya mungkin saya dihisap karena itu hanya sebagai pajangan, bukan hanya sebagai koleksi. Jadi yang jadikan Al-Quran sebagai koleksi semata, ya dari sisi kemubazirannya kita dikena hisapnya dari sisi itu. Berarti menyimpan Al-Quran bukan berdosa. Ya, menyimpan Al-Quran bukan berdosa. Artinya dari kemubaziran kita punya banyak Al-Quran tapi nggak dibaca-baca, tetangga kita mungkin butuh. Dari sisi ini yang mungkin akan dihisapnya dari sisi kemubazirannya, gitulah. Ya, kalau begitu gimana dengan orang-orang yang jual Al-Quran? Banyak sekali Al-Quran di tokonya, dia nggak baca semua itu, ya kan? Tapi tujuan kita kalau untuk tidak dijual dan untuk koleksi semata, untuk dipajang saja, itu ya termasuk hal yang dicela. Maksudnya dicela hal seperti itu. Untuk apa dipajang-pajang kalau tidak dibaca? Ya, atau mungkin sudah punya sekian nuskha, kemudian ya sama saja kepentingannya, ya. Dan baik dihadiahkan, lebih besar pahalanya. Ya, karena Quran itu cukup satu sebetulnya kita cukup untuk membaca, kecuali kita punya ada yang terjemahan, ya, ada yang versi ini, ya, atau sebagian ustaz-ustaz dia mengoleksi bukan tujuan apa, untuk penelitian ilmiah, ada terjemahan Depak, ada terjemahan yang dari Saudi, ada Al-Quran riwayat Hafiz, ada Warash macam. Itu memang kita miliki tujuannya nanti untuk pembahasan ilmiah. Tapi kalau di rumah keluarga sendiri, ya Al-Quran itu sama saja umpamanya modelnya. Kemudian juga kegunaannya kan sama Al-Quran itu, kecuali umpamanya satu tadi kita katakan ada terjemahan, yang lain tidak, ya. Atau mungkin yang lain untuk model untuk mudah dihafal, yang model ada ketentuan tajwidnya. Tapi kalau sama saja semua lalu disimpan dan juga tidak dibaca dan juga tidak kita perlukan, lebih baik aulanya kita bagikan. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bergabung di pagi hari ini, di kesempatan pagi ini dalam materi kita itu faedah-faedah sirah atau sejarah Islam, tarikh Islami. Semoga apa yang telah kita sampaikan kita dapat mengambil faedahnya dan serta menjadikan sebagai motivasi dan wawasan bagi kita untuk meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari tim media, tim Raja TV yang di studio Cilensi maupun studio mini studio Imam Syafi'i, beserta teman-teman yang telah ikut merilai juga. Semoga Allah SWT menjaga antum semua, memberkahi keluarga antum. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan, keliruan dan penyampaian materi pada kesempatan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.